Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Kamila dari kelas 12 MM3. Dari sini saya dari SMK Pembangunan Kota Bogor. Di sini saya mau ngejelasin tentang kode dan kodar. Aku di sini mau ngejelasin secara singkat tentang kode dan kodar sebagai berikut. Kita bakal mempelajari tentang hakikat kode dan kodar, makna iman kepada kode dan kodar, hikmah iman kepada kode dan kodar, meyakini kepada kode dan kodar. Nah, jadi yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang pengertian kode dan kodar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata kode dan kodar, sebagai lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara kode dan kodar mendefinisikan kode dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang terjadi pada makhluk di masa mendatang. Kode adalah segala ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Kode adalah segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan, yang berlakukan sesuai dengan ilmu kehendaknya. Pendapat yang menyamakan kode dan kodar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu dialami oleh beberapa ayat Al-Quran seperti firman berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma nagidu arhamu wa ma tajadu wa kullu say'in indahu bimiqdar. Di sini saya bakal menjelaskan tentang dalil-dalil kode dan kodar. Yang pertama, dalil Al-Quran itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang pertama, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalung pada lehernya. Yang keempat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu dalil as-sunnah hadis Rasulullah. Adapun penjelasan Rasulullah SAW tentang kode dan kodar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut ini. Yang pertama, sesungguhnya penciptaan salah seorang diri kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian berubah menjadi alaqoh, yaitu segumpal darah, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah atau segumpal sepotong daging. Yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan menuliskan empat ketentuan, yaitu tentang rezekinya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Saya bakal ngejelasin tentang kewajiban beriman kepada kode dan kodar. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Laki-laki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada kode dan kodar, baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. 4. Saya bakal menjelaskan macam-macam takdir. Yang pertama, ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan itu menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya berpergian. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang menolaknya, dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada seorang anak yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit yang hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulitnya putih dan sebagainya. Nah, yang C, saya bakal ngejelasin tentang kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah, artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasulnya. Lalu berkaitan dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering, rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, kauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, planet, dan lain-lain. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Kedua, ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, kita sebagai manusia kewajibannya melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu segera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'min, Allah SWT berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang bersegera memperoleh, yaitu tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tawakal diambil antara sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Zafar bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang berkata kepada Nabi SAW, aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Nabi SAW bersabda, ikatlah kemudian bertakwalah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.